هيا نبدأ درسنا. في هذه الليلة سوف نتحدث عن علم البيان. Kita akan mempelajari atau mengenal terlebih dahulu apa itu ilmu bayan. Dalam ilmu balaghah, salah satu cabang yang terdapat dalam ilmu balaghah adalah ilmu bayan. Secara bahasa, al-bayan artinya az-zuhur, al-idah, al-kashfu, yang artinya adalah penjelasan atau jelas ya, sesuatu yang jelas. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa surah di Al-Quran, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Bana bana yabinu bayanan itu jelas. Bayana yubayyinu menjelaskan. Jadi secara bahasa bayan semakna dengan kata al-zuhur, zuharo kemarin ya, al-kashfu dan al-idah, wadih itu jelas. Sedangkan secara istilah, ilmu bayan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan bahasa dengan susunan kalimat yang beragam. Nah, jadi idealnya memang belajar ilmu balaghah itu setelah kita sudah terlebih dahulu mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Karena mengapa? Karena ketika kita ingin membuat suatu kalimat, kita harus memiliki terlebih dahulu bekal dasar yaitu ilmu nahwu dan sorof. Baru setelah kita menguasai atau cukup memiliki bekal untuk membuat kalimat, selanjutnya kita bisa membuat kalimat tersebut dengan susunan yang lebih beragam dengan mempelajari ilmu balaghah. Salah satunya di sini adalah ilmu bayan tersebut. Jadi ilmu bayan adalah uslub yang mengungkapkan suatu maksud dengan redaksi yang berbeda-beda. Ini kayak level di atasnya kalimat yang mainstream gitu. Bagaimana kita bisa membuat kalimat-kalimat yang lebih beragam, lebih mengandung apa ya istilahnya berkaitan dengan keindahan bahasa, kemudian pemilihan kata-kata yang indah, mengandung apa ya estetika dalam berbahasa begitu. Sekarang mari kita amati tiga ungkapan berikut yang menunjukkan seseorang memiliki sifat dermawan. Jadi ada tiga kalimat di sini dalam bahasa Arab. Huwa, yang pertama, huwa kal bahri fil karom. Dia ibarat lautan dalam hal apa? Kemurahannya, kedermawanannya. Jadi dia, sosok dia ini diserupakan dengan lautan. Karena kan sama-sama dalam, sama-sama luas begitu. Dalam hal apa serupa dengan lautan ini? Dalam hal kemurahan hatinya. Artinya dia memiliki sifat yang sangat dermawan. Sama seperti misalnya dia seperti rembulan. Dalam hal apa? Bercahaya begitu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua contohnya, Ra'aitu bahran fi manzilina. Aku melihat lautan di rumah kami. Kan nggak mungkin ya ada lautan di dalam rumah. Atau mungkin eh, ini tadi karena kembali kepada contoh yang pertama ini, dia diserupakan dengan laut dalam hal kedermawanannya. Maka ketika seseorang mengucapkan Ra'aitu bahran fi manzilina, ini tentunya yang dimaksud bukan lautan yang sesungguhnya, melainkan ada maksud tertentu. Nah, ini mengandung makna yang lebih dalam daripada yang tertulis, yang tersirat. Kemudian yang ketiga, huwa katsirur rahmat. Dia banyak abunya. Ini, katsirur rahmat ini berkaitan dengan budaya dalam bahasa yang dipakai oleh orang Arab. Kalau kita sebagai orang non-Arab, mungkin kalau kita tidak mempelajari ini,
tidak tahu maksudnya kathirul rahmat itu apa, banyak abunya. Apakah dia penjual abu atau misalnya dia itu tidak bisa menjaga kebersihan sehingga abu abunya itu banyak 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 berdebu begitu. Bukan, tapi dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan kathirul rahmat itu orang yang dermawan. Kok bisa? Orang yang dermawan itu diibaratkan sebagai orang yang banyak abunya. Jadi, ketika seseorang itu dermawan, dia sering mengundang orang-orang untuk makan di rumahnya. Ketika dia sering mengundang orang datang ke rumahnya, untuk apa? Untuk makan bersama, diberi hidangan. Nah, ketika dia banyak menyajikan hidangan ke orang-orang, sedekah itu, tentunya dia akan banyak melakukan aktivitas memasak hidangan. Nah, memasak hidangan itu dalam budaya dahulu pasti kan menggunakan ini ya, masih tradisional kan? Ya, kayu bakar. Nah, kayu bakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak hidangan tadi kan menghasilkan abu. Semakin sering dia masak, semakin banyak abunya. Karena tadi semakin sering dia mengundang orang untuk makan di rumahnya, untuk makan sebagai bentuk sedekahnya. Nah, itu latar belakang dibalik penyebutan Kathirul Rahmat yang memiliki arti dermawan. Oh, Kalau di kita ada nggak kayak gitu? Misalnya apa ya? hmm, banyak. Oh, apa ya? Misalnya, sebenarnya pasti ada lah, tapi belum kepikiran aja ya. Oh, misalnya apa ya? Bahu berbintang. Bahu berbintang itu apa? Masuk bintang ada di bahu? Kan nggak mungkin. Artinya apa? Orang itu memiliki pangkat, ya kan? Misalnya dia angkatan entah itu polisi atau TNI atau lain sebagainya. Ketika dia punya bintang di pundak, itu kan menandakan dia memiliki pangkat atau kedudukan dalam profesinya. Pundak yang berbintang itu kan bukan arti yang sebenarnya kan. Sama. Pola kalimat pertama menggunakan uslub tashbih. Yang pertama itu dinamakan uslub tashbih. Yang kedua menggunakan uslub majaz. Dan yang ketiga menggunakan uslub kinayah. Nanti kita akan pelajari masing-masing dari tashbih, majaz, dan juga kinayah. Nah ini. Jadi ilmu bayan sendiri itu memang eh, kajiannya atau bidang kajiannya atau objek kajiannya itu meliputi tiga hal, yakni tashbih, majaz, dan kinayah. Jadi bisa disebut ilmu bayan itu apa sih? Ilmu yang mempelajari tentang tashbih, majaz, dan juga kinayah gitu. Ini tiga yang pasti nanti akan dipelajari dalam ilmu bayan. Kaitannya dengan ilmu balaghah. Kemudian kita Hmm, lanjut. Gimana? Ada pertanyaan? Afwan Ustazah. Maksudnya tasbih itu penyerupaan gitu saja ya. Betul sekali. Nah, Menyerupai sesuatu. betul sekali. Ya. Ya, Kalau majas itu kan kayak di bahasa Indonesia kayak majas personifikasi, majas ironi, kayak gitu saja yes. maksudnya. Penggunaan kata yang tidak Oh. sesuai dengan makna aslinya kan. Ada makna konotasi dan dinotasi itu. Majas itu Hmm. perumpamaan. Tidak kata yang digunakan tidak dimaksud sebagai apa makna aslinya, melainkan makna tersendiri. Kenapa disebut bayan Ustazah? Padahal itu malah membingungkan, ya kan? Iya, kalau dari segi bahasa tadi bayan itu jelas ya padahal. Iya, padahal katanya menjelaskan penjelasan, tapi kok malah jadi bingung kan bilangnya kalabahar, ya kan?
Jadi ini maksudnya gimana? Tapi nggak apa-apa saja. Ayo sambil lanjut terus saja lanjut. Paham. Baik, dalam ilmu bayan tadi menyebutkan tiga objek kajian, yakni yang pertama tasbih, kemudian majaz dan kinayah. Kita masuk pada pembahasan tentang tasbih. Betul sekali tadi apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh siapa tadi Ustazah? Kok hilang ya? Keluar. Secara bahasa, tasbih itu kan dari kata syabbaha yusyabbihu tasbihan, yang artinya menyerupakan, tamsil. Secara bahasa artinya tamsil. Masalah yumatsilu tamtilan. Menyerupakan, ya artinya menyerupakan. Kemudian secara istilah, tasbih adalah bayanu anna syai'an au asya syarakat ghairaha fi sifatin wahidatin yakni au akthar. Biadatin hiya al-kaf au nahwuha malfudhatan au malhuzatan. Tasbih penyerupaan itu apa? Yakni menjelaskan bahwa sesuatu serupa dengan hal yang lain dalam hal yang serupa itu apanya? Dalam hal satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara huruf kaf, kaf huruf jer, dan sejenisnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Jadi karena penyerupaan itu tentunya kan ada apa ya, sesuatu hal yang diserupakan dengan hal lain yang mengandung apa? Yang mengandung sesuatu yang diserupakan itu pasti ada sisi keserupaannya. Nah, tasbih ini ada A dan B dianggap serupa dalam hal apa? Nah, itu yang dinamakan tasbih. Contohnya di sini Khalid kal asad fi syaja'ah. Khalid ini dianggap serupa seperti singa. Dalam hal apa? Dalam hal keberaniannya. Bukan dalam hal buasnya. Kan sebenarnya banyak ya wajah keserupaannya atau sisi keserupaannya. Dalam hal dia itu misalnya suaranya suaranya lantang misalnya atau buas misalnya. Buas dalam artian kalau manusia berarti dia mungkin ini ya agak gimana ya nakal begitu. Nah, ternyata sisi keserupaannya adalah fisyaja'ah dalam hal keberaniannya. Nah, kita mengatakan Khalid seperti singa, itu kan menyerupakan. Inilah yang disebut dengan tasbih. Rukun tasbih atau komponen-komponen yang harus ada di dalam uslub tasbih. Ketika kita menyerupakan sesuatu dengan yang lain, pasti ada empat hal ini. Yang pertama musyabbah. Musyabbah adalah sesuatu yang diserupakan. Yang kedua musyabbah bih atau sesuatu yang diserupai. Kalau bahasanya yang diserupakan dengan itu agak sulit ya. Yang diserupai, misalnya dalam hal ini Khalid kal asad fi syaja'ah. Musyabbahnya yang mana? Yang diserupakan itu yang mana teman-teman? Khalid, Khalid. Khalid itu diserupakan. Kalau musyabbah bi atau sesuatu yang diserupai, Asad, nah, Asad. 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 Nah, kira-kira ketika ada musyabbah dan musyabbah bi, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat artinya kalau sesuatu yang serupa itu kan berarti eh, hampir mirip, tapi mana sih yang asli itu? Misalnya eh, si si dia mirip dengan artis. Kira-kira yang lebih kuat karakternya itu si dia atau artisnya? artis, Artis. Sis. Dalam hal ini berarti yang lebih kuat adalah singa. Asadur. Asad. Ya, secara makna tentunya seperti itu. Yang diserupakan itu
memiliki sifat yang lebih lemah dari yang diserupai. Yang diserupai, kenapa sampai eh, yang syabah ini diserupakan ya? Karena dia ini punya sifat yang sedikit mirip misalnya dengan musyabbah bih atau sesuatu yang diserupakan, yang diserupai. Yang ketiga, komponen yang ada di dalam tasbih adalah adatut tasbih. Adatut tasbih yakni perantara. Perantara ketika kita mengatakan Khalid seperti singa, kan ada perantara kata seperti. Bahasa Arab menggunakan kaf tasbih, ya, huruf jer. Huruf jer kaf ini kan mengandung makna atau faidah lit tasbih untuk menyerupakan. Nah, adatut tasbih ini salah satu apa ya, komponen dalam tasbih. Kamu seperti dia. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu misalnya ya, ada kata-kata layaknya. Layaknya matahari, kamu menyinari hari-hariku misalnya. Nah, kata layaknya ini dijadikan sebagai perantara tasbih. Kemudian misalnya BAK itu ya. Bulan yang menyinari malamku. Nah, itu juga ada tuh tasbih. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada kaf tasbih. Ada kata mithlu misalnya. Anta mithlul qamari. Nah, anta kal qamari itu kan mengandung makna yang sama. Kamu seperti rembulan. Itu ada tuh tasbih atau perantara yang digunakan untuk menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Yang keempat ada wajib syabah atau sisi keserupaan. Letak kesamaannya di mana? Karena satu objek pastinya kan memiliki karakter atau ciri-ciri yang banyak ya. Misalnya Asad itu dia memiliki karakter banyak. Ada karakter buas, ada karakter pemberani, ada karakter kuat misalnya. Ada karakter suaranya lantang, ada karakter pemimpin. Nah, itu semua kan banyak hal. Tapi ketika menyerupakan dengan syabah bih itu, biasanya hanya ada satu sisi keserupaan. Misalnya seperti itu. Biasanya ya, tapi ada juga yang misalnya memang benar-benar mirip begitu, benar-benar serupa, maka banyak banyak sisi keserupaannya juga. Cuman ketika disebutkan wajib syabahnya, biasanya memang satu. Seperti contoh ini fi syaja'ati dalam hal keberaniannya. Rukun yang pertama dan kedua atau komponen yang pertama yaitu musyabbah dan musyabbah bih disebut dengan torof torofayish torofayit tashbih atau sesuatu yang harus ada di dalam tashbih. Ini wajib ya. Ya pasti ketika kita menyerupakan ada yang diserupakan dan ada yang diserupai. Entah kita sebutkan sisi keserupaannya, entah kita menggunakan perantara atau tidak, tapi menyerupakan itu ya harus ada orang yang atau objek yang diserupakan dan yang diserupai. Misalnya kalau saya mengatakan kamu seperti rembulan, itu kan sudah cukup mewakili bahwa di situ saya sedang menyerupakan objek A dengan B. Meskipun tidak saya jelaskan dalam hal apanya, dalam hal misalnya munculnya di malam hari saja, atau misalnya dalam hal bentuknya bulat, misalnya wajahnya bulat, bunder, dikatakan seperti rembulan, itu kan bisa saja. Nah, itu jadi wajah syabah atau sisi keserupaannya itu tidak wajib disebutkan. Kemudian sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Tamam. Kalau cukup jelas kita lanjutkan. Ada contoh tasbih berikut ini. Qalbuhu kal hijarah qaswatan wa salabatan. Hatinya seperti batu. Atau di bahasa Indonesia itu biasanya disebut kepala batu kan.
keras kepala, kepala batu. Itu kan juga menyerupakan. Hatinya seperti batu dalam hal keras, hatinya keras, gak mau menerima nasihat, gak mau mendengarkan kata-kata orang lain misalnya. Maka dalam hal ini yang menjadi musyabah adalah kata apa teman-teman? Qalb. Qalbu. Kemudian Kul musyabah Qalbu. adalah Qalbu. al-hijarah. hijarah, Al-hijarah. seperti batu. Ada itu tasbihnya, perantaranya adalah huruf Nah, Kaf. kaf, kaf tasbih. Kemudian wajah syabahnya ada dua yaitu waswat. Salam. Waswadabah. salabatan. Nah, apa namanya hatinya keras seperti batu dalam hal eh, eh, apa namanya hatinya seperti batu dalam hal keras dan kuatnya. Ini kalau diterjemahkan ya sebenarnya hatinya keras seperti batu begitu kan. Untuk lebih memahami rukun-rukun tasbih, tadi lihat mind mapping di sini. Kelihatan kan tulisannya ya? Nah, Tamam. Tasbih secara bahasa adalah penyerupaan. Tadi menyerupakan ya. Secara istilah, penjelasan bahwa suatu hal memiliki keserupaan atau kesamaan sifat dengan hal lain. Kemudian komponennya atau apa namanya apa tadi? Ini Rukunnya saja. ya rukun-rukun tasbih ada empat yaitu yang pertama musyabbah sesuatu yang diserupakan, musyabbah bih sesuatu yang diserupai, wajib syabah sifat atau karakter atau sisi kesamaan antara keduanya, dan yang terakhir ada itu tasbih atau perantara huruf atau kata yang menyatakan penyerupaan. penghubung berarti jatuhnya. Gimana, Ahi? Bisa apa jadi penghubung antara musyabbah dan musyabbahnya. Nah, tapi nanti kalau kita pelajari lebih dalam itu ada, tadi kan yang wajib disebutkan hanya dua ya, musyabah dan musyabah bih. Ada, jadi ada contoh itu tidak menyebutkan ada tasbih, tidak menyebutkan wajib syabah. Misalnya, eh, anta ini, anta syamsun, anta badrun, ya kan? Anta Nah, syamsun, anta badrun. Itu kalau diartikan ya tetap kamu, engkau bagai rembulan, engkau bagai matahari. Oh ya, ada tasbih kalau di bahasa Indonesia bagaikan, bagai ya. hmm. Muhammad kalbadri fil jamali. Muhammad sebagai musyabbah yang diserupakan, al-badru sebagai musyabbah Musyabbah yang diserupai, kemudian kaf di sini sebagai ada tasbih. al-jamal sebagai Wajhu asyabah. Wajah tasbih. keindahan. Wajhu asyabah. Nah, wajah syabah itu sisi keserupaan. Kemudian kenapa seseorang itu membuat tasbih, membuat penyerupaan itu? Ada beberapa tujuan tasbih. Yang pertama adalah menjelaskan keadaan musyabbah. Untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal atau belum diketahui oleh pendengar, pembicara terkadang menggunakan uslub tasbih agar pendengar lebih mudah memahaminya. Contoh dari perkataan An-Nabiullah ketika memuji An-Nu'man bin Al-Munzir. Ka'annaka syamsun, nah, ka'annaka syamsun wal muluku kawakibu. Idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu.
Ka'annaka syamsun. Kita lihat di sini. Ka'annaka syamsun ini mana musyabbah, mana musyabbah bihnya, mana ada tasbihnya. Musyabahnya itu annaka, Anta. anta, Banyak orang yang diserupakan. Orang yang disebutkan itu kaf, kamu, Ya, kamu anta. tahu nah. Dalam Anti. adalah domir kaf. Lebih tepatnya adalah domir kaf di sini ya. Domir kaf ini kita mengandung makna anta. Musyabbah bihnya, samsun, Syams. Syamsun. Samsun. Adakah ada tuh tasbih di sini? Ada naam, Anna. Ada. Anna itu. Ya, Kaf. jadi selain kaf tadi ada ka'anna juga. Ka'anna itu kan menyerupakan juga dalam bahasa Indonesia. Saudaranya Inna itu saja. Gimana? Saudaranya Inna kan? Ya, betul sekali. Ka'anna kasyamsun. Ka'anna akhwatu inna yang mengandung makna tasbih. Ka'anna ada tuh tasbih. Eh, kemudian adakah wajah syabahnya? wajhu syabah, Al-muluk waqib. al-mulku kawakib. Logo kawakib. Mm-mm. Tidak. Tak, sebenarnya wajah syabahnya tidak ditambahkan secara sorry. Ini malah justru awal muluku kawakibu ini beda lagi dan ini juga mengandung tasbih. Ini artinya Loh, dan raja-raja itu bagaikan bintang-bintang. Iya kan? Ada kata bagaikan di sini. Al-muluku ini sebagai apa berarti? Al-muluku musyabbah, Nah, kemudian kawakibu musyabbah bi. syabah bi. Jadi ini dua jumlah yang berbeda dan masing-masing sama-sama mengandung makna tasbih. Oke. Wajib Nggak ada tasbih. tidak ditampakkan di sini. Kalau Oke. yang kedua ini ada tasbihnya tidak? Em, Ya, tidak ada. anticipation anta badrun itu saja. Ya, tidak ada kan ya. Wal muluku kawakibu. Raja-raja itu bagaikan bintang-bintang. Sebenarnya wajib syabahnya atau sisi keserupaannya adalah dalam hal dia anta ini atau engkau ini bisa menyinari atau ini mungkin pengaruhnya atau ya pengaruhnya atau kekuasaannya itu bisa mengalahkan raja-raja itu. Kita bisa lihat di sini bagaimana kita tahu wajib syabahnya ketika kita membaca syatar selanjutnya. Idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Engkau bagikan matahari, sedangkan raja-raja itu bagaikan bintang-bintang. Ketika engkau sudah terbit, maka bintang-bintang itu tidak nampak lagi. Kan saking ini ya, matahari itu kan sinarnya lebih terang daripada bintang-bintang. Bintang. Nah, artinya yang yang dipuji tadi kan An-Nu'man ini ya, memiliki pengaruh yang lebih besar daripada raja-raja kala itu. Makanya dia diserupakan dengan matahari yang bersinar menyinari sinarnya melebihi bintang-bintang yang ada di langit. Begitu. Tadi tujuan dari tasbih ini adalah untuk menjelaskan keadaan musyabbah. Artinya An-Nabighah ini ingin memuji An-Nu'man dengan menjelaskan apa sih keistimewaannya An-Nu'man ini. Nah, dijelaskan dengan melalui syair ini. Dia itu pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Kekuasaannya sangat besar. Sehingga mampu mengalahkan raja-raja yang ada di kala itu. Nah, untuk menunjukkan kekuasaan atau pengaruh itu dibuatlah syair seperti ini.
Berarti wajih tasbihnya mana Ustazah? Tidak ditampakkan, kita bisa mengira-ngira, kita bisa menganalisis melalui syatar selanjutnya ini. Idza talaqat lam yabdu minhunna kawkabun. Kita mungkin bisa mengatakan, oh wajah syabahnya itu dalam hal sinarnya, atau sinar itu yang dimaksud adalah pengaruhnya. Makna tersembunyi berarti jatuhnya. Ya, betul sekali tersembunyi. Karena kan tadi ya, wajah syabah itu tidak harus ditampakkan. Selanjutnya, tujuan yang kedua dari tasbih adalah menjelaskan bahwa keberadaan musyabbah itu mungkin terjadi. Untuk memperjelas sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang tidak bisa terjadi, mutakalim bisa menggunakan uslub tasbih. Contohnya adalah perkataan Abi Abi Thayyib Al-Mutanabbi ketika mengenang kematian Ibu Saif Ad-Daulah. Fa'in tafuk al-anama wa anta minhum, fa'innal miska ba'du tamil wadal. Jika engkau berhasil mengungguli manusia lain, sedangkan engkau adalah bagian dari mereka, sesungguhnya minyak misik itu dibuat dari campuran darah kijang ya, menjangan kijang. Artinya seperti ini, ketika sesuatu itu dianggap mustahil oleh orang-orang, seseorang itu membuat perumpamaan atau penyerupaan. Misalnya begini, Nabi Isa itu kan lahir tanpa ayah. Orang-orang kan menganggap itu nggak mungkin dong. Masa iya seorang manusia bisa lahir tanpa ayah? Nggak mungkin dong. Kemudian oleh Allah itu dijawab dengan Inna mathala Isa kamathali Adam. Sebenarnya kasusnya Nabi Isa itu ya sama seperti kasusnya Nabi Adam. Nabi Adam malah ini ya lahirnya kan tanpa ayah ibu. Itu juga bisa apalagi cuman lahir tanpa ayah begitu. Jadi untuk menunjukkan sesuatu itu sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang mustahil, membuat perumpamaan atau membuat tashbih. Contohnya di sini minyak misik atau kasturi itu dibuat dari campuran darah kijang. Ini menunjukkan kalau ini loh. Menurut sebagian orang mungkin ini apa namanya orang yang dipuji ini bisa mengungguli manusia lain. Padahal dia kan sama-sama manusia. Apa bisa dia mengungguli manusia lain? Nah, untuk menjawab itu Al-Mutanabi menggunakan tasbih al-misk ba'du damil ghazal. Ini apa namanya minyak misik itu dibuat dari campuran darah kijang. Artinya eh, sesuatu yang berharga saja minyak misik itu dibuat dari ada campuran darah loh. Darah kan padahal sesuatu yang kotor begitu, najis ya. Tapi dari sesuatu itu bisa muncul sesuatu yang berharga. Nah, untuk apa namanya? Ini untuk menjelaskan bahwa hal tersebut bisa atau mungkin terjadi. Ini isinya syair-syair memang ya, karena berkaitan dengan keindahan bahasa. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah menguatkan keadaan musyabbah. Biasanya digunakan untuk musyabbah yang sifatnya abstrak. Karena abstrak kan sudah dijelaskan, maka dijelaskan menggunakan perumpamaan. Contohnya, at-tami'u fin nasri min a'da'ihi, faman yarju minas sami inajan nidaihi. Orang yang mengharapkan pertolongan dari musuh-musuhnya sama seperti orang yang mengharapkan racun menjadi obat untuk penyakitnya. Kan sesuatu yang tidak mungkin. Abstrak kan ya, maksudnya orang kok berharap musuhnya mau menolong dia. Itu kan nggak mungkin. Nah,
Ketidakmungkinan itu dijelaskan dengan kalimat kaman yarju minas sami'ina janidaihi. Sama saja kamu mengharap racun itu bisa menjadi obat dari penyakitmu. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan musyabbah yang sifatnya abstrak. Yang keempat, menjelaskan ukuran musyabbah. Uslub tashbih dapat digunakan untuk menunjukkan kadar ukuran musyabbah. Seperti dalam hadis Rasulullah, mali wa malid dunya, ma'ana fid dunya illa karakibin, istadhalla tahta syajaratin, thumma roha wa tarokaha. Tidak ada hubungan yang istimewa antara saya dengan dunia. Saya berada di dunia itu tidak lain hanya seperti pengendara yang singgah sebentar untuk bernaung di bawah pohon, lalu pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Kan awalnya mali wa malid dunya ma'ana fid dunya. Ini untuk menjelaskan tidak ada hubungan yang istimewa antara Nabi dengan dunia. Artinya Nabi itu tidak menganggap penting dunia. Ini kalau dalam, oh ini penjelasannya bagaimana tidak ada hubungan yang istimewa itu kayak kayak gimana? Saya ini di dunia ibarat orang yang sedang berteduh di bawah pohon. Saya sebagai pengendara singgah sebentar untuk berteduh di bawah pohon, lalu pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Kan sangat singkat begitu, tidak ada hubungan atau ikatan yang penting antara kita dan dunia. Ini sama seperti eh, ucapan ini ya. Kalau di bahasa Jawa itu urip mung mampir ngombe. Hidup itu bagaikan hanya singgah untuk minum. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan begitu singkatnya kita ada di dunia. Nah, ini untuk menjelaskan ukurannya, menjelaskan detailnya seberapa sih kita itu ada di dunia. Sesingkat apa? Sesingkat orang yang hanya mampir untuk minum. Sesingkat orang yang hanya mampir singgah untuk berteduh di bawah pohon. Itu penjelasan ukuran itu dengan menggunakan tashbih. Yang kelima, memperindah musyabbah. Dalam contohnya ada di Al-Quran. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ini kan menjelaskan bidadari-bidadari yang akan menjadi apa ya? Balasan bagi orang-orang yang beriman ketika nanti di surga. Nah, untuk yang namanya bidadari kan sudah indah ya. Pastinya bayangan kita bidadari itu sudah tampak sangat sempurna. Tapi diperindah lagi oleh Allah dengan memfirmankan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu yang cantik itu ibarat seperti permata, batu yakut dan batu marjan. Sudah indah diperindah lagi. Ini eh, salah satu tujuan dari tasybih. Yang keenam menyebutkan kejelekan yang terdapat pada musyabbah. Kalau tadi untuk memperindah, yang ini untuk menyebutkan keburukannya. Contohnya wa idza asyara muhadditsan faka'annahu firdun yuqahtihu aw ajuzun talting. Ketika dia berbicara dengan berisyarat seakan-akan dia seekor kera yang tertawa terbahak-bahak atau nenek tua yang menempeleng. Nah, ini untuk menjelaskan sifat buruk yang ada pada orang yang dituju ini menggunakan ibarat kera yang tertawa terbahak-bahak. Coba di sini mana yang merupakan kalimat tasbihnya, teman-teman? Di contoh yang keenam ini. Hmm, tasbihnya itu Dari asyara muhaddisan faka'annahu furdun. Langsung pada poin musyabbah, musyabbah bi ada tuh tasbih dan wajib syabbah. hmm,
Musyabah. Musyabahnya mana musyabahnya? محدثا. Asy'ara. Wa idza asy'ara dia. Asyara. Wa idza asyara ini artinya kan ketika dia berbicara dengan ketika dia memberi isyarat. Kalau yang diserupakan sebenarnya siapa di sini? Dia. Itu. Dia, baik. Dia ditunjukkan di mana? Di asy'aranya itu. Asyara. Yang lain mungkin ada pendapat lain? Bukan pembicaranya saja. Muhaddisan. محدثا. Hadis. Hmm. Ada dua orang menjawab muhadisan. Akhi Zahran, mana musyabahnya? Asyara mungkin. Asyara. Dua asyara, dua muhadis. Yang tepat domir ha di sini loh, faka'annahu. Ini sama seperti tadi. Ka'annaka syamsun tadi loh. Nah, yang disebut musyabah adalah domir ha ini. Secara makna tadi jelas ya, yang diserbakan adalah si dia. Nah, dia ini ditunjukkan bukan dari asyaronya, tapi faka'annahu. Makanya saya tanya kalimat tasbihnya itu mana? Karena langsung pada poinnya, yaitu faka'annahu kirdun. Ini. Ini adalah kalimat tasbihnya. Oke, sekarang sudah musyabahnya, musyabah bihnya. Kirdun. Nah, kirdun. Dia seperti keran gitu. Terus ada tuh tasbih. Faka'annama. Nah, Faka'anna. nah ka'anna ini sebagai ada tuh tasbih. Wajib syabahnya ini juga masih tersembunyi. Mungkin ini dari cara berbicaranya ya. Bisa jadi diambil korinahnya dari kata-kata ini. Idza asyarum hadithan. Jadi memang ya wajib syabahnya kadang disebutkan, kadang tidak. Tapi yang pasti yang harus ada adalah musyabah dan musyabah bih. Sebenarnya ada rumusnya kok. Ketika menggunakan ada tuh tasbih ka'anna, itu berarti musyabahnya adalah isimnya ka'anna. Ingat-ingat ya teman-teman. Ketika tasbih itu menggunakan ada tuh tasbih ka'anna, maka yang menjadi musyabah adalah isimnya ka'anna. Kemudian musyabah bihnya adalah khobarnya ka'anna. Bisa dipahami? Coba lihat Nanya kita ini ka'annahunnal yaqut wal marjan. Mana musyabahnya? Hunna. Ya hunna. Nah, sahih. Musyabah bihnya Al-yaqut wal marjan. al-yaqut wal marjan. Jadi langsung jelas ya di sini. Pokoknya yang menjadi musyabah itu adalah isimnya ka'anna. Sedangkan tadi musyabah bihnya adalah khobarnya. Ka'anna. Nah, jadi ketika kita menemukan satu syair seperti ini panjang, kita langsung saja faka'annahu kirdun. Inilah yang disebut tasbih. Isimnya itu sebagai musyabbah, khabarnya sebagai musyabbah bih. Kalau menggunakan kaf itu apa namanya? Majrurnya kaf itu yang menjadi musyabbah. Apa namanya musyabbah bih. Seperti contoh tadi kita kembali ke ini ya, Muhammad Kalbadri. Musyabbah bihnya adalah lafal yang dimasuki kaf tasbih. Kemudian ini kan susunannya Muhammadun Kalbadri itu mubtada dan khobar ya. Jadi langsung saja jelas mubtadanya di sini sebagai musyabbah. Kemudian lafal yang dimasuki kaf itu yang menjadi musyabbah bihnya. Itu trik cepatnya seperti itu. Mafhum? Sedang mencerna Ustazah. Ilmu Mungkin, bayan malah nggak bebayan ini. Mengamati. mungkin bisa ditulis ketika ada tuh tasbihnya menggunakan kaf,
Maka Hmm. sebelum kaf itu menjadi musyabbah dan lafal setelah kaf menjadi musyabbah bih. Musyabbah bih. Kalau menggunakan ka'anna tadi bagaimana? Ka'anna, setelah ka'anna, isim ka'annanya jadi musyabbah, terus khobar ka'annanya jadi musyabbah bih. Gitu saja. Sahih. Itu biasanya nggak jauh-jauh saja ya, Ya, nempel gitu ya. iya biasanya seperti itu. Kalau langsung ya. Coba ini contoh yang nomor 4 ini agak apa namanya? Agak panjang. Silakan dianalisis mana musyabbah dan mana musyabbah bihnya. Bisa lihat dari Sebentar, terjemahannya juga untuk membantu. Ustazah, sebentar Ustazah. Ya, silakan. Eh, mau tanya Ustazah, ini yang nomor 4 Ustazah. Tidak ada hubungan yang istimewa. Itu ngambil terjemahannya dari mana itu Ustazah? Baik. Ini Kata dari tidak ada hubungan yang istimewa itu. mali wa mali dunia. Ini kan tidak ada bagiku dan tidak ada untuk dunia. Nggak ada Istimewanya? apa-apanya gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa gitu loh. Iya, nggak ada apa-apa. Hmm, Betul, nggak ada apa-apa itu. Berarti kan nggak ada yang spesial, nggak ada yang istimewa. Gitu maksudnya. Oh, berarti sebenarnya nggak ada kata istimewa di situ saja ya? Iya, tapi mengandung maknanya. Maknanya aja. Kalau Oh, Tersirat. begitu. kalau tidak dibahasakan seperti ini, mungkin misalnya diartikan gini. Antara saya dan dunia itu nggak ada apa-apa. Saya cuman bagaikan seperti apa namanya orang yang pengendara yang mampir untuk berteduh di Minum. Berteduh ya. Di bawah pohon. terjemah bebasnya kan gitu. Antara saya dan dunia itu nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa. Istimewa, ya. Ya, nggak ada apa-apa kan nggak ada yang istimewa kayak bukan misalnya antara cowok dan cewek. Aku nggak ada apa-apa sama dia, nggak ada yang istimewa kan artinya. Iya, iya, saja. Itu mungkin. Tayyib silahkan dianalisis mana musyabah dan mana musyabah bihnya. Musyabbah, musyabbah bi rakibi. Kalau karokibi itu berarti ini saja. Kafnya Apa adat, namanya? adat. Tasbihnya. Kafnya itu adatnya. Nah, Nah, musyabah bihnya mana ini? nah, tadi musyabah bih itu kalau menggunakan kaf yang jatuh setelah apa? Musabah bih saja. Taruh Iya, Rakibi. Heeh. Rokib musyabah bih itu yang jatuh setelah ada tetap. adat, adat. adat Adat. tasbih. Berarti karokib ya saja ya. Oh, Nah, Rokib. jadi berarti itu musyabahnya itu anak. musyabah bihnya kita clearkan dulu ya. Kan musyabah bih kalau pakai kaf itu yang jatuh setelah kaf. Berarti ini kaf ada tetap Heeh, rokib. rokib ini musyabah bihnya. Kemudian Hmm, diserupakan dengan pengendara ini siapa? Yaitu anak. anak sahih. Oh. Jauh juga ya. Itu dunianya menghalangi saya. Singkirin aja dunianya. Ya, betul sekali. Sebenarnya kan kalimat singkatnya gini. Ana karokibin istazalla tahta syajaratin. Begitu kan? Saya Oh. ini hanya ibarat pengendara Pengendara yang berhenti sebentar. untuk berenang di bawah pohon. Di bawah pohon. Ustazah, berarti pohonnya itu, gimana ya? Kalau nggak punya hubungan istimewa, berarti pohonnya itu nggak punya arti apa-apa atau antara berteduh sebentarnya itu yang nggak punya arti apa-apa. Kalau kalau diibaratkan kan gini, hubungan antara saya dan dunia sama hubungan antara pengendara dan Benar pohon. kan? Hmm. Tapi hubungan tadi, apa sih hubungannya? Artinya apa sih, bagaimana ikatannya? Nah, itu istadzalla itu loh yang menjelaskan hubungan antara ana dan dunia. Hanya mampir gitu. Yang dijelaskan kan di situ, menjelaskan ukuran musyabbah. Artinya eh, ana ini sama seperti rokib, kemudian ad-dunya sama seperti syajarah.
Kemudian yang belum ketemu kan di situ wajah syabahnya adalah yang dijelaskan dengan lafal istadzalla. Ana di dunia itu hanya mampir begitu. Jadi bingung Ustaz. Ini membingungkan sekali. Jadi kan ada 3 tadi ya. Musyabah, musyabah bih, dan wajib syabah. Kita lepaskan dulu ada tasbihnya. Saya dan dunia sama rokib dengan pohon. Heeh, Kan perumpamaannya begitu. Saya ini ibarat pengendara, dunia ini heeh. pohon. Hubungannya apa? Sa- eh, Pengendara itu hanya mampir di bawah pohon. Sama kayak saya juga hanya mampir di dunia. Begitu. Mahfum? Masih belum. Silakan coba dicermati terlebih dahulu. Ilustrasinya bagaimana ya? Niat syajarah. Tahu ada ke Duh, Nah kan begini. Saya ini serupanya kan dengan rokib. heeh, Dunia ini ibarat syajarah. Terus ada heeh. kata-kata istadzalla tadi menunjukkan hubungan antara rokib dan syajarah. Pengendara itu apa yang dilakukan hanya mampir di bawah pohon. Sama seperti saya ini hanya mampir di dunia. Berarti ada dua tuh Ustaz, musyababinya. Iya, bisa dikatakan begitu. Ana karrokib wa dunya kasyajarah. Begitu kan? Nah, Nah, betul sekali. Nanti kalau sudah masuk ke macam-macam musyabah, macam-macam nanti ada kinayah juga. Itu biasanya memang begitu. Penyerupaannya itu tidak langsung anta kal badri, tapi misalnya perumpamaan. Saya di dunia ini ibarat orang yang mampir untuk apa namanya berteduh saja. Nah, itu kan ada 2 ya, kaitannya 2 seperti ini. Kemudian nanti wajib syabahnya eh, ketemu titik temunya itu ada antara 2 perumpamaan ini. Bagaimana bisa dipahami? Kalau ada tasbih itu harus ada Ustazah ya? Tidak harus. Tadi yang harus ada itu hanya 2, musyabah dan musyabah bih. Misalnya anta syamsun, anta badrun. Itu nggak ada wajib syabah, nggak ada tasbih. oke. Apa urusanku dengan dunia? Aku dunia ini udah. Masih belum terbiasa Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Belajar pelan-pelan. Ini juga tentunya apalagi kalau masih pertama kali belajar ya. Yang sudah pernah belajar pun ini butuh merefresh memorinya. Memang. Kalau nak ke soal, ya, Fi. Coba kalau ini at-tami' fi nasri min a'da'ihi kaman yarju min as-sami' ala jamidaihi. Mana musyabbah, mana musyabbah binya. Musyabbahnya hunna, musyabbah binya kayak al-yaqutu wal marjanu. Loh ini loh yang nomor 3. Oh, Tadi kan ekonomi. dengan keenam. Babi itu man saja. Gimana? Musyababinya man. Apa itu? Nah, Bahasa benar. musyabbah. Adatnya kaf. Adanya kaf. Otomi itu apa tadi? Musyabah. Nah, ini musyabbah, ini musyabbah bih. Ini ada tuh tasbih. Oh, musyabbah binya apa tuh? Man. Otomi Ini minus sama. Oma. langsung nempel ke kaf kan? Ya, betul sekali. Musyabbah bih itu
yang menjadi majrurnya kaf. Musyabbah atau mi'. Nah, Yakfi, mana ke soal? Ini masih apa permulaannya. Besok kan masih ada apa namanya contoh-contoh lain, jenis-jenisnya. Nanti kan lebih banyak pelatihan lagi. Tamam, naktafi bihadzal qadar. Illam yakun hunaka su'al. Syukran jazilan ayyuhal mushtarikun fi hadhihi lailah. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Asta'fikum idza wajadtumul akhta' wan nisyan. Hayya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaradul julus subhanakallahumma Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha أشهد illa أن لا إله إلا anta أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. وأتوب إليك. wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih. Syukran. wabarakatuh.